Selamat pagi, 11 IPS 1. Wah, sudah jam 7 ini, sudah sarapan belum? Alhamdulillah udah, Bu. Baik, hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Sebelumnya, kalian ingat kita sebelum PH 1 kita belajar apa? Belajar apa? Prosedur. Ya, terima kasih. Siapa tadi itu yang menjawab? Kita dapat Saya siapa? Sandi. Oke, baik. Kita belajar tentang teks prosedur. Untuk teks prosedur begitu, ada yang ingat kemarin buat video apa teks prosedurnya? Naila kemarin buat video apa, Naila, teks prosedurnya? Saya buat teks prosedurnya cara membuat Instagram, Bu. Nah, baik, cara membuat akun Instagram begitu. Terima kasih Naila. Naila dapat 1 poin keaktifan ya. Baik, selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tadi kita sudah mengingat lagi tentang teks prosedur, sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Haikal, silakan memimpin, Haikal. Mari teman-teman, belum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Haikal. Haikal dapat poin lagi ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Karena masih suasana 17 Agustus, begitu kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Kalian sudah mengisi kehadiran di Google Classroom? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Ya. Untuk hari ini masih ada 11 orang yang belum mengisi kehadiran. Kalian tetap semangat atau bagaimana, sudah sangat udah ingin sekali begitu karena ada kabar-kabar akhir Agustus akan tatap mukanya shift begitu. Bagaimana kalian tetap semangat meski masih di rumah aja sambil menanti akan tatap muka? Bagaimana? Semangat, Bu. Semangat. Ini sangat relate begitu ya kalau bahasa anak sekarang sangat dekat dengan kehidupan di pandemi gitu. Jika kita mendahulukan yang malas, ya sudah, belajar kita terbengkalai, kemudian tugas-tugas menumpuk. Nah, kalian ada yang bisa menebak kata-katanya apa? Adakah menemukan 5 kata? Fakta, Bu. Fakta. Baik, siapakah suaranya ini? Siapa Jessica, yang Bu. benarkah yang tadi disebutkan oleh Jessica, Aziza, Naila, Sri Juliana ya? Ya, fenomena, alam, informasi, dan sosial. Betul. Terima kasih. Baik, selanjutnya hari ini kita akan membahas kompetensi dasar indikator 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensinya, yaitu menentukan informasi pengetahuan sesuai dan urutan kejadian, dan di tujuan pembelajarannya apa saja yang akan kita lakukan. Pertama, dapat menyimak video. Nanti kita akan menyimak video dari YouTube begitu, nanti saya akan share linknya, tapi saya akan tampilkan tentang dari video ini kita menentukan mana informasi pengetahuan yang berupa fakta faktual dan definisi atau berupa gagasan, kemudian mana yang merupakan urutan kejadian, proses, dan sebab akibat. Sekarang kalian sudah vaksin berapa? Sudah vaksin dosis kedua belum? Sudah, Bu. Sudah semua ya? Sudah semua yang vaksin 2. Yang vaksin Sinovac? Ada, Bu, saya.
Ada. Nah, apa pernah membaca perbedaan Sinovac, membaca perbedaan AstraZeneca, pernah membaca? Kalau saya cuma mengkuntip doang, Bu, mengkutip itu banyak. Mengutip apa, informasi apa itu? Informasi dari vaksin Sinovac. Bagaimana vaksin Sinovacnya? Kalau saya yang dengar sih kayak vaksin itu kalau disuntik ke kita kan itu kan di serum. Itu dia menjaga imun kekebalan tubuh, Bu. Menjaga imun kekebalan. Nah, itu Ya, kita Bu. tahunya dari mana? Karena sebenarnya yang dibaca Fadli adalah hasil penjelasan. Penjelasan apa? Penjelasan para peneliti. Peneliti yang membuat si vaksin tadi. Membuat vaksin Sinovac, membuat AstraZeneca, kemudian nanti ada yang baru nih, ada Moderna, ada Pfizer. Yang kita akan lakukan hari ini adalah pretest. Ya, nanti pretestnya ada di Google Classroom. Kalian bisa lihat di bagian materi dan tugas. Itu ada link pretest, kemudian kita akan mendengarkan video, menyimak begitu video teks eksplanasi, kemudian kita mengerjakan tugas di LKPD. Baik, sekarang silakan kalian di Google Classroom, kalian mengerjakan pretest. Baik, tinggal 4 orang lagi yang belum, silakan disegerakan. Baik, selanjutnya kita akan menonton video, menyimak video. Bagaimana cara kerja vaksin COVID-19 AstraZeneca? Vaksin ini dibuat dengan menggabungkan kode genetik virus penyebab COVID-19 berupa protein spike dan virus flu. Nah, baik, begitu. Jadi, ini tentang vaksin AstraZeneca. Nah, tadi sama seperti yang diungkapkan Fadli, bahwa dengan kita mengetahui vaksin itu bekerja di dalam tubuh kita, berarti kita tahu manfaat, begitu. Kita mengetahui informasinya, mengetahui informasi bagaimana vaksin itu bekerja. Di vaksin pertama, di bagian awal-awal, kita mendengarkan hal apa? Berarti kita tahu apa? Bahwa vaksin di dalam vaksin itu terdapat apa? Imun kekebalan protein spike. Ya, siapa yang tadi menjawab protein? Siapa sayanya ini? Suaranya? Oh iya, Sri Juliana lagi. Jadi ada protein virus begitu, spike protein yang tidak berbahaya. Berarti kita tahu di dalam vaksin itu isinya apa. Nah, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Eksplanasi itu menjelaskan proses terjadinya ada kartu A, B, C, D, E, F itu yang isi informasi. Di situ ada gagasan, ada fakta, ada proses, ada sebab akibat. Kemudian, nah di sini kalian bisa lihat di sini ada LKPD-nya. Kalian bisa join ini di 395213. Nah, nanti di anggota timnya itu ada yang mengumpulkan Slido yang ini. Jadi dicatat dua-duanya saja karena kita di breakout-nya diacak oleh Zoom begitu ya. Dan saya akan membuat breakout. Ya, kita sudah kembali lagi ke main layar setelah tadi kalian sudah berdiskusi di breakout room. Nah, sekarang saya akan membuka kembali Slido-nya, nanti kemudian kita akan bahas bersama-sama begitu. Ya, ini ada yang menyebutnya fakta, ada ini terlihat semua ya? Sudah terlihat semua? Sudah Terlihat, belum? Bu.
kita lihat di sini sebentar, saya ini dia. Baik, di sini kelompok 3, silakan kelompok 3. Kelompok 3 yang mengungkapkan sebuah ide pokok utama itu Delia. Kenapa alasannya Delia? Gagasan pokok dikasih alasannya. Karena gagasan pokok itu merupakan ide atau inti utama dari sebuah paragraf. Baik, terima kasih. Jadi kelompok yang lain setuju dari pernyataan kelompok 1, jadi ada proses menyebar ke orang lain. Kelompok 3, bagaimana kelompok 3? Azahra, silakan. Nah, menurut saya juga sama, Bu, karena di situ ada bagaimana cara droplet dapat menyebar melalui udara, sehingga yang lalu di sekitarnya akan menyebar. Baik, terima kasih. Jadi sama-sama ya menyatakan sebuah proses dan yang sesungguhnya adalah klasifikasi dari pertanyaan bagaimana. Baik, terima kasih. Saya stop berbagi layar. Kembali lagi kita. Nah, jadi sekarang silakan ada yang mau menyimpulkan dari hasil diskusi kita hari ini. Silakan ada yang mau menyimpulkan. Saya mau jawab, Bu. Iya, silakan. Anissa. Menurut kelompok 1, kesimpulannya adalah teks ini sudah merupakan teks eksplanasi didukung oleh beberapa ciri-ciri. Yang pertama ada gagasan pokoknya yang tadi di paragraf pertama, kalimat utama, kemudian didukung oleh fakta, kemudian didukung oleh prosesnya yang tadi droplet menyebar ke dalam ruangan, terus kemudian didukung oleh sebab akibat. Jadi sebab akibatnya cuci tangan itu bisa membantu kita mengurangi droplet atau penularan penyakit COVID-19. Baik, terima kasih Anissa. Selanjutnya ada yang mau memberikan lagi? Silakan. Ayo, sudah. Coba saya, Bu. Ya, silakan. Jessica. Menurut saya itu juga termasuk teks eksplanasi dikarenakan di dalam teks tersebut sudah ada tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Dalam teks tersebut kan isinya ilmu pengetahuan tentang vaksin. Dan di dalam teks tersebut juga sudah terdapat gagasan pokok, gagasan utama, serta ciri-ciri teks eksplanasi yang sudah ada. Baik, terima kasih Jessica. Jadi begitu ya, proses dan kejadian sebab akibat di dalam teks eksplanasi itu akan saling berkaitan. Jadi ketika ada proses, maka akan terjadi sebab akibat. Ketika ada sebab akibat, di situ juga ada proses. Baik, selanjutnya kita akan ke post-test, begitu. Silakan kalian mengerjakan post-test yang sudah ada di Google Classroom. Silakan. Baik, terima kasih sudah masuk semua. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang konstruksi isi informasi dalam teks eksplanasi. Jadi konstruksi gitu ya, ibarat sebuah bangunan, dia harus ada isinya apa aja sih? Nah, itu dikonstruksi seperti itu. Jadi saya rekap dulu yang tadi banyak bintang-bintangnya, ya. Jadi yang tadi menjawab aktif itu ya semua kelompok sudah aktif, terima kasih. Tapi yang dari tadi untuk individunya saya akan merekap. Ada Jessica itu banyak berbicara, Aisyah, dan Anissa juga, terima kasih dapatnya. Nah, untuk kelompok ya yang paling baik, yang paling dari tadi aktif mengerjakan, cepat mengerjakannya adalah kelompok 3. Gitu. Selamat untuk kelompok 3. Ada Azahra, ada Delia. Ya, baik, silakan. Haikal. Tetap dipertahankan, dan yang buat yang lain tolong besok ada pertemuan-pertemuan lagi, kumpulin lagi poinnya. Ya.
Baik, silakan Haikal dipimpin teman-temannya. Mari teman-teman, marilah kita baca doa masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap sehat, tetap protokol kesehatan, dan jangan lupa 6M, yang sekarang 6M. Semoga nanti kelas ini akan bertemu tatap muka segera ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.